Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Padilla. Saya akan memaparkan materi kepemimpinan efektif yang berjudul kekuasaan, kriteria dan karakter pemimpin. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah kemampuan pemimpin sebagai manajer. Kemampuan pemimpin sebagai manajer dapat ditetapkan oleh beberapa kriteria yang menggambarkan sejauh mana seseorang pemimpin mampu mengelola organisasi dengan efektif dan efisien. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya dituntut untuk memimpin dengan wibawa, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai manajer yang mampu mengatur arah, tujuan, serta seluruh sumber daya organisasi agar berjalan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, terdapat 4 kriteria penting yang menjadi tolak ukur kemampuan pemimpin sebagai manajer, yaitu kemampuan menentukan arah organisasi, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi, kemampuan mengelola sumber daya, serta kemampuan memanfaatkan potensi otak kanan dan kiri dalam berpikir kreatif maupun rasional. Pertama, pemimpin harus mampu menentukan arah dan tujuan organisasi, yang artinya seseorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas mengenai kemana organisasi akan dibawa. Yang kedua, arah dan tujuan organisasi menjadi panduan utama dalam setiap langkah manajerial yang dilakukan. Tanpa ada tujuan yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah dan kehilangan fokus. Dalam hal ini, kemampuan pemimpin untuk menyusun visi dan misi yang realistis, menentang dan selaras dengan kebutuhan organisasi sangat penting. Selain itu, pemimpin juga harus bisa mengkomunikasikan arah dan tujuan tersebut kepada seluruh anggota agar tercipta kesatuan persepsi dan semangat kerja yang sama. Seorang pemimpin yang mampu menetapkan arah yang tepat akan mendorong organisasi untuk bergerak secara terarah dan terkoordinasi. Kedua, seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Dalam dunia manajemen, mempertahankan organisasi bukan berarti hanya menjaga agar organisasi tetap eksis, tetapi juga memastikan bahwa organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran kinerja, penilaian hasil kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan pengembangan kebijakan baru yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Pemimpin yang baik harus peka terhadap perubahan, baik dari sisi teknologi, ekonomi, maupun sosial. Dengan demikian, ia mampu mengambilkan keputusan strategis yang memungkinkan organisasi bertahan sekaligus berkembang. Proses mempertahankan organisasi juga menuntut pemimpin untuk melakukan evaluasi secara berkala agar setiap kegiatan manajemen tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada kriteria ketiga, yang dimana kemampuan mengelola dan memanfaatkan kondisi serta sumber daya yang ada. Dalam hal ini, pemimpin berperan sebagai penggerak dan pengatur seluruh unsur yang ada dalam organisasi, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sumber daya materi lainnya. Pemimpin yang efektif akan mampu melihat potensi yang dimiliki oleh setiap anggota timnya, kemudian menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, pemimpin juga perlu mengembangkan potensi tersebut melalui pelatihan, motivasi, serta pemberdayaan agar setiap individu dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan mengelola sumber daya tidak hanya sebatas penggunaan secara efisien, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada agar memberikan hasil yang maksimal. Disinilah seni kepemimpinan diuji, karena mengelola manusia dan sumber daya lain membutuhkan kecerdasan emosional, komunikasi yang efektif, serta kemampuan dalam membangun kerjasama sama tim. Yang di sini ada kriteria yang keempat, yang dimana tidak kalah penting, yang dimana kemampuan memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Dalam kepemimpinan modern, tidak cukup hanya mengandalkan logika dan rasionalitas yang berasal dari fungsi otak kiri. Pemimpin juga harus mampu berpikir kreatif dan inovatif yang merupakan fungsi dari otak kanan.
Tekanan berperan dalam menghasilkan ide-ide baru, membangun visi yang inspiratif, serta menciptakan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Pemimpin yang efektif mampu melihat peluang di balik tantangan, serta menggunakan daya imajinasi untuk menemukan solusi yang tidak biasa namun efektif. Di sisi lain, otak kiri berperan dalam berpikir analitis, menghitung resiko, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan penggunaan otak kanan dan otak kiri. Dengan kata lain, ia dapat memadukan antara kemampuan berpikir rasional dan kemampuan berpikir kreatif dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, yang keempat, kemampuan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Penempatan arah organisasi tanpa kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Demikian juga, kemampuan mengelola sumber daya tanpa kreativitas dalam berpikir akan membuat organisasi stagnan dan sulit berinovasi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin sebagai manajer harus mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan ini dalam menjalankan perannya. Lebih jauh lagi, kemampuan ini juga mencerminkan keseimbangan antara aspek manajerial dan aspek kepemimpinan. Aspek manajerial menekankan pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Sedangkan aspek kepemimpinan lebih menitik keberatan pada pengaruh, motivasi, dan hubungan antar manusia. Pemimpin yang baik mampu menggabungkan keduanya sehingga tercipta lingkungan kerja yang produktif, adaptif, dan inovatif. Dalam dunia kerja yang dinamis, seorang pemimpin dengan kemampuan seperti ini akan lebih mudah menavigasi organisasi menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan pasar, perkembangan teknologi, atau krisis ekonomi. Kemampuannya dalam berpikir strategis dan kreatif memungkinkan organisasi untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi lebih kompetitif. Selain itu, pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dengan efektif akan menciptakan efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Sedangkan pemimpin yang memiliki arah dan tujuan jelas akan menjaga organisasi tetap fokus pada visi jangka panjangnya. Dengan demikian, kemampuan pemimpin sebagai manajer bukan hanya sekedar keahlian teknis dalam menurut dan mengelola, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, kemampuan berpikir strategis, serta kreativitas dalam mengembangkan organisasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, di sini yang kedua ada pemateri kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua konsep yang sangat erat kaitannya dalam konteks organisasi maupun kepemimpinan. Keduanya seringkali berjalan beriringan, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal makna dan penerapan. Kekuasaan atau power lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengontrol, atau memaksa orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti kedudukan, keahlian, kepribadian maupun kemampuan menguasai sumber daya tertentu. Sementara itu, kewenangan atau authority lebih menekankan pada hak yang sah dan diakui oleh organisasi atau lembaga untuk memberikan perintah dan diikuti oleh orang lain. Yang artinya kewenangan selalu berkaitan dengan posisi formal seorang dalam struktur organisasi. Dalam materi bawah, kewenangan memiliki beberapa unsur penting yang menjelaskan bagaimana wewenang itu bekerja dalam sistem organisasi. Unsur pertama adalah bahwa wewenang ditanamkan pada posisi seseorang, yang artinya seseorang memiliki kewenangan bukan karena kepribadiannya, tetapi karena jabatan atau posisi yang ia duduki. Misalnya, seorang manajer memiliki kewenangan untuk mengatur bawahannya karena ia menempati posisi struktural yang lebih tinggi dalam organisasi. Jika ia tidak lagi menjabat sebagai manajer, maka kewenangan itu juga otomatis hilang. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan bersifat melekat pada jabatan, bukan pada individu. Ini penting dipahami agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau perasaan bahwa seseorang tetap berkuasa meskipun posisinya sudah terganti. Selanjutnya ada unsur kedua,
adalah bahwa wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Dalam konteks ini, pelaksanaan kewenangan sangat bergantung pada penerimaan dan pengakuan dari pihak bawahan, yang artinya meskipun seorang memiliki jabatan yang memberinya kewenangan formal, pelaksanaan kewenangan itu akan berjalan efektif hanya jika bawahan menghormati dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini seringkali terkait dengan kepercayaan dan rasa hormat yang dibangun oleh pemimpin terhadap bawahannya. Seorang pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan tanpa membangun hubungan baik akan sulit mendapatkan penerimaan dari bawahannya. Sebaliknya, jika seseorang pemimpin mampu menunjukkan sikap adil, bijaksana, dan kompeten, maka kewenangan yang ia miliki akan diterima secara sukarela oleh bawahannya. Yang ketiga, adalah wewenang digunakan secara vertikal, yang artinya kewenangan dalam organisasi mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki yang sudah ditetapkan. Proses ini menunjukkan bahwa kewenangan bersifat struktural dan memiliki batas-batas tertentu sesuai dengan jenjang jabatan. Seorang direktur memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan seorang manajer, dan seorang manajer memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan seorang staf. Aliran kewenangan secara vertikal ini juga menciptakan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab, sehingga setiap individu dalam organisasi tahu kepada siapa mereka harus melapor dan siapa yang berhak memberikan instruksi. Namun, meskipun kewenangan bersifat vertikal, dalam praktiknya pemimpin yang efektif juga mampu menggunakan pendekatan horizontal dengan cara berkolaborasi dan berkomunikasi secara terbuka. Pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga membangun suasana kerja yang partisipatif agar bawahan merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, pelaksanaan kewenangan tidak hanya didasarkan pada kekuatan jabatan, tetapi juga pada pengaruh moral dan kepercayaan yang dibangun oleh pemimpin. Selain itu, penting juga dipahami bahwa kewenangan memiliki batasan. Kewenangan hanya berlaku dalam ruang lingkup tertentu sesuai dengan struktur organisasi dan tanggung jawab jabatan. Misalnya, seorang kepala bagian keuangan memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan personalia. Jika seorang bertindak di luar batas kewenangannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemimpin yang baik harus memahami batasan-batasan kewenangannya dan menggunakan kekuasaan secara bijak agar tidak menimbulkan konflik atau penolakan. Dalam konteks manajemen modern, keseimbangan antara kekuasaan dan kewenangan menjadi hal yang sangat penting. Kekuasaan tanpa kewenangan bisa menimbulkan kekacauan karena tindakan seseorang tidak memiliki legitimasi. Sebaliknya, kewenangan tanpa kekuasaan juga tidak efektif karena meskipun seorang berpihak memberi perintah, ia tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk membuat orang lain patuh. Karena itu, seorang pemimpin ideal harus mampu memadukan keduanya secara seimbang, menggunakan kekuasaan untuk mengaruhi dan kewenangan untuk memberi arah dengan dasar yang sah. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa hubungan antara kekuasaan dan kewenangan merupakan bagian penting dalam dinamika organisasi. Kekuasaan cenderung bersifat personal dan bisa berasal dari berbagai sumber. Sedangkan kewenangan bersifat formal dan melekat pada posisi struktural. Ketika kedua hal ini dijalankan dengan benar, maka akan tercipta sistem kerja yang harmonis, di mana setiap individu tahu perannya masing-masing, menghormati hierarki, serta menjalankan tugas berdasarkan aturan dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, ada basis kekuasaan, yang dimana basis kekuasaan sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku, keputusan, dan tindakan orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Dalam konteks kepemimpinan dan organisasi, kekuasaan sangat penting karena menjadi alat bagi pemimpin untuk mengarahkan anggota menuju tujuan bersama. Nah, dalam
Selain ini, ada 4 jenis atau basis kekuasaan yang dijelaskan, yaitu kekuasaan antarpersonal, kekuasaan struktural dan situasional, kekuasaan pengambil keputusan, dan kekuasaan informasi. Yang pertama, ada kekuasaan antarpersonal. Kekuasaan ini muncul dari hubungan antar individu, yang artinya kekuasaan ini tidak selalu berasal dari jabatan formal, melainkan dari kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial dengan orang lain. Misalnya, seseorang bisa memiliki kekuasaan karena karismanya, karena disukai, atau karena orang lain. Dalam konteks organisasi, pemimpin yang memiliki kekuasaan antarpersonal biasanya mampu memengaruhi bawahannya melalui pendekatan emosional, empati, dan kepercayaan. Ada beberapa bentuk kekuasaan antarpersonal, seperti kekuasaan referen atau berdasarkan rasa kagum dan identifikasi, kekuasaan penghargaan atau memberikan reward kepada bawahan, dan kekuasaan koersif atau mengandalkan ancaman atau hukuman. Pemimpin yang baik biasanya menggabungkan kekuasaan, referensi, dan penghargaan agar bisa memotivasi bawahannya tanpa menimbulkan rasa takut. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan struktur dan situasional, yang dimana kekuasaan ini lebih berkaitan dengan posisi atau jabatan seseorang dalam struktur organisasi. Jadi sumber kekuasaan berasal dari peran resmi yang diemban seseorang. Misalnya, seorang manajer memiliki kekuasaan terhadap bawahannya karena jabatan tersebut memberinya wewenang formal untuk mengatur, mengontrol, dan mengambil keputusan dalam ruang lingkup tertentu. Namun, kekuasaan struktural ini juga bisa bersifat situasional, tergantung pada konteks dan kondisi tertentu. Misalnya, dalam keadaan darurat, seorang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus bisa menjadi figur berkuasa, walaupun secara jabatan ia tidak tinggi. Jadi, kekuasaan situasional ini lebih bersifat fleksibel, muncul karena kebutuhan dan kondisi yang sedang dihadapi. Dalam praktiknya, pemimpin yang cerdas akan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang ada, apakah harus menggunakan kekuasaan formal atau lebih mengandalkan pengaruh personal. Selanjutnya, kekuasaan pengambilan keputusan, yang dimana kekuasaan ini berfokus pada sejauh mana seseorang memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang berdampak terhadap organisasi atau kelompok. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek paling penting karena keputusan menentukan arah kebijakan dan strategi organisasi. Semakin besar wewenang seseorang dalam menentukan keputusan, maka semakin besar pula kekuasaannya. Misalnya, seorang direktur utama memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan kepala divisi karena keputusan yang diambilnya mencakup seluruh organisasi. Namun, kekuasaan pengambilan keputusan juga bisa muncul dari kemampuan seseorang memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, walaupun secara formal ia tidak memiliki jabatan tinggi. Misalnya, seorang staf ahli yang memberikan rekomendasi penting bisa saja memiliki pengaruh besar terhadap arah keputusan pemimpin, menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan orang yang memiliki pengaruh besar terhadap arah keputusan pemimpin. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan informasi, yang dimana kekuasaan ini berasal dari kemampuan seseorang untuk menguasai, mengelola, dan mengendalikan informasi penting. Dalam era modern seperti sekarang, informasi menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Orang yang memiliki akses terhadap informasi strategis biasanya lebih berkuasa karena dapat menentukan arah kebijakan, memengaruhi opini, dan bahkan mengatur perilaku orang lain. Dalam organisasi, seorang pemimpin yang menguasai informasi internal seperti data keuangan, rencana strategis, atau laporan operasional bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk memperkuat posisinya. Tapi di sisi lain, kekuasaan informasi juga bisa digunakan secara positif, misalnya untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi yang efektif dalam organisasi.
Pemimpin yang bijak biasanya menggunakan kekuasaan informasi untuk mendukung keputusan yang rasional, bukan untuk menutupi fakta atau manipulasi orang lain. Kalau kita lihat keempat basis kekuasaan secara keseluruhan, maka sebenarnya setiap pemimpin memiliki kombinasi dari beberapa sumber kekuasaan. Misalnya, seseorang pemimpin bisa memiliki kekuasaan struktural karena jabatannya, kekuasaan antar-personal karena karismanya, serta kekuasaan informasi karena kemampuannya mengelola data dan komunikasi. Semakin besar dan beragam sumber kekuasaan yang dimiliki, semakin efektif pula kepemimpinannya. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Kekuasaan bukan hanya alat untuk memerintah, tapi juga untuk memengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain agar mencapai tujuan bersama secara etis dan konstruktif. Pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan formal tanpa kemampuan interpersonal biasanya akan kesulitan membangun loyalitas dan motivasi tim. Sebaliknya, pemimpin yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan formal dan personal akan lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Baik, di sini ada selanjutnya kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan antar pribadi merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang muncul dalam hubungan sosial antar individu di dalam suatu organisasi. Kekuasaan ini muncul karena adanya interaksi dan hubungan hierarki antara satu individu dengan individu lain. Dalam konteks organisasi, kekuasaan antar pribadi biasanya dijalankan oleh pemimpin terhadap bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ada dua bentuk kekuasaan antar pribadi yang dijelaskan pada gambar, yaitu kekuasaan legitimasi dan kekuasaan imbalan. Yang pertama ada kekuasaan legitimasi, yang dimana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya dalam organisasi, yang artinya seseorang memiliki kekuasaan karena jabatan atau kedudukannya yang lebih tinggi. Misalnya, seorang manajer memiliki kekuasaan terhadap bawahannya karena ia secara resmi diberi otoritas untuk mengatur, mengarahkan, dan membuat keputusan. Kekuasaan ini bukan berdasarkan kepribadian atau kemampuan pribadi, melainkan karena struktur organisasi yang memberikan hak tersebut. Oleh karena itu, batas-batas kekuasaan legitimasi akan sangat bergantung pada budaya organisasi, kebiasaan kerja, serta sistem nilai yang berlaku di tempat tersebut. Di sini ada contohnya, dalam organisasi yang sangat berhierarkis dan hierarkis, kekuasaan legitimasi biasanya sangat kuat. Karyawan akan cenderung tunduk dan patuh terhadap atasan karena posisi atasan dianggap sah dan memiliki otoritas penuh. Namun dalam organisasi yang lebih modern dan partisipatif, kekuasaan legitimasi mungkin tidak sekuat itu, karena keputusan sering diambil melalui musyawarah atau kerja tim, bukan hanya berdasarkan jabatan, yang artinya efektivitas kekuasaan legitimasi akan sangat bergantung pada konteks budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Kekuasaan legitimasi juga mencakup aspek moralitas dan keabsahan, yang artinya individu yang memiliki jabatan tinggi dianggap berhak memberikan perintah, dan individu di bawahnya memiliki kewajiban moral untuk mematuhinya. Dalam hubungan ini terdapat prinsip hak untuk memerintah dan kewajiban untuk patuh. Seorang pemimpin yang mampu menggunakan kekuasaan legitimasi dengan baik biasanya akan dihormati, bukan hanya karena jabatannya, tetapi juga karena ia menjalankan perannya sesuai dengan tanggung jawab dan norma organisasi. Yang kedua ada kekuasaan imbalan, yang dimana kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain melalui pemberian imbalan atau penghargaan. Bentuk imbalan ini bisa berupa kenaikan gaji, bonus, promosi, pujian, atau bahkan pengakuan atas hasil kerja seseorang. Kekuasaan imbalan didasarkan pada prinsip bawahan seseorang akan terdorong untuk bertindak atau berperilaku sesuai keinginan pemimpinan apabila ada imbalan yang dijanjikan atau diberikan sebagai hasil dari kepatuhan tersebut. Dalam praktisnya, kekuasaan imbalan
sering digunakan oleh pemimpin untuk memotivasi bawahannya agar bekerja lebih baik. Misalnya seorang kepada bagian memberikan bonus tambahan kepada tim yang berhasil mencapai target penjualan. Dengan adanya sistem imbalan ini, karyawan akan merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun, penggunaan kekuasaan imbalan juga perlu berhati-hati karena jika diterapkan secara berlebihan bisa menimbulkan ketergantungan pada imbalan dan mengurangi motivasi intrinsik seseorang. Kekuasaan imbalan memiliki hubungan yang sangat erat dengan teknik modifikasi perilaku. Dalam teori perilaku, imbalan atau penghargaan merupakan salah satu faktor utama yang dapat memperkuat kebiasaan positif. Dengan memberikan imbalan terhadap perilaku yang diinginkan, seseorang akan lebih cenderung mengulangi perilaku tersebut. Oleh karena itu, pemimpin yang memahami cara menggunakan kekuasaan imbalan dengan efektif dapat membentuk lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Selain itu, kekuasaan imbalan juga sering digunakan untuk memperkuat kekuasaan legitimasi. Misalnya, seseorang pemimpin yang memiliki jabatan tinggi dapat memperkuat wibawanya dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Hal ini akan bisa menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap kepemimpinan sehingga kekuasaan legitimasi yang dimilikinya menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, kedua jenis kekuasaan ini saling melengkapi satu sama lain. Namun perlu disadari bahwa kekuasaan imbalan tidak hanya berupa hal-hal material seperti uang atau fasilitas. Imbalan juga dapat berbentuk non-material, misalnya pengakuan kesempatan untuk berkembang, atau bahkan perhatian dari atasan. Pemimpin yang mampu memahami kebutuhan psikologis bawahannya dapat menggunakan kekuasaan imbalan dengan lebih efektif. Misalnya dengan memberikan Pemimpin yang mampu memahami kebutuhan psikologis bawahannya dapat menggunakan kekuasaan imbalan dengan lebih efektif. Misalnya dengan memberikan kepercayaan lebih kepada karyawan yang berprestasi atau mengucapkan terima kasih secara terbuka di depan tim. Hal sederhana seperti itu dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas bawahan. Dalam konteks hubungan antar pribadi, baik kekuasaan legitimasi maupun kekuasaan imbalan sama-sama memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan. Kekuasaan legitimasi memberikan struktur dan arah dalam organisasi, sementara kekuasaan imbalan berfungsi sebagai alat motivasi dan pengikat hubungan emosional antara pemimpin dan bawahan. Jika keduanya digunakan secara profesional, maka hubungan kerja dapat berjalan efektif, tujuan organisasi tercapai, dan suasana kerja tetap kondusif. Sebagai seseorang mahasiswa yang mempelajari konsep ini, penting untuk memahami bahwa kekuasaan tidak selalu berarti dominasi atau paksaan. Dalam konteks organisasi modern, kekuasaan justru menjadi alat untuk memengaruhi orang lain secara positif, memotivasi mereka, dan menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Kekuasaan yang dijalankan dengan dasar legitimasi dan imbalan yang tepat akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan kerjasama yang kuat di antar anggota organisasi. Selanjutnya ada kekuasaan paksaan dan kekuasaan ahli, yang dimana kekuasaan paksaan atau coercive power adalah kekuasaan yang muncul karena adanya kemampuan seseorang untuk memberikan hukuman kepada orang lain jika mereka tidak patuh terhadap aturan atau perintah. Hukuman di sini tidak selalu berarti hukuman fisik, tetapi bisa juga berupa hukuman psikologis, sosial, atau administrasi, seperti teguran, pengurangan bonus, bahkan ancaman kehilangan jabatan. Tujuan dari kekuasaan paksaan adalah untuk menimbulkan rasa takut agar individu atau kelompok tersedia mengikuti perintah. Namun dalam praktiknya, penggunaan kekuasaan paksaan sering menimbulkan efek samping yang negatif seperti munculnya perasaan dendam, kebencian, atau motivasi kerja yang menurun. Orang yang bekerja di bawah tekanan paksaan cenderung hanya patuh secara permukaan tanpa adanya rasa tanggung jawab atau komitmen yang mendalam terhadap organisasi.
Meskipun demikian, kekuasaan paksaan tetap memiliki peran dalam situasi tertentu, terutama jika digunakan untuk menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban. Misalnya dalam organisasi militer atau lembaga yang membutuhkan kedisiplinan tinggi. Bentuk kekuasaan ini masih dianggap efektif, namun pemimpin yang bijak tidak akan bergantung sepenuhnya pada kekuasaan paksaan, karena terlalu sering menggunakan ancaman atau hukuman bisa menurunkan moral anggota dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan. Maka dari itu, kekuasaan paksaan sebaiknya digunakan secara selektif dan proporsional hanya ketika metode lain tidak berhasil. Selanjutnya, kekuasaan ahli atau expert power merupakan kekuasaan yang timbul dari kemampuan, keterampilan, dan keahlian seseorang dan bidang tertentu. Kekuasaan ini muncul karena orang lain mengakui bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya, seseorang teknisi yang sangat ahli di bidang komputer akan dihormati dan diikuti pendapatannya dalam hal-hal teknis karena ia dianggap memahami masalah lebih mendalam. Dalam konteks organisasi, pemimpin yang memiliki kekuasaan ahli biasanya lebih dihargai karena keputusan-keputusannya didasarkan pada pertimbangan profesional dan rasional. Kekuasaan ahli juga memiliki pengaruh yang sangat kuat karena bersumber dari kepercayaan dan rasa hormat. Orang yang mengikuti seseorang karena kekuasaan ahli melakukannya secara sukarela, bukan karena takut terhadap hukuman atau karena imbalan tertentu. Hal ini membuat hubungan antar pribadi menjadi lebih sehat dan produktif dalam situasi seperti ini. Komunikasi antara pemimpin dan anggota organisasi cenderung lebih terbuka dan ide-ide baru lebih mudah berkembang karena adanya rasa saling menghargai kemampuan masing-masing pihak. Namun, kekuasaan ahli juga memiliki batasan. Seseorang yang memiliki keahlian tinggi belum tentu otomatis menjadi kepemimpinan yang efektif, sebab kemampuan interpersonal, kemampuan mengelola konflik, dan kemampuan motivasi orang lain juga diperlakukan untuk mengimbangi keahlian teknik tersebut. Jika seseorang hanya mengandalkan pengetahuannya tanpa memperhatikan cara berinteraksi dengan orang lain, maka kekuasaan ahlinya bisa berkurang nilainya di mata anggota organisasi. Dalam konteks organisasi modern, kombinasi antara kekuasaan ahli dan kemampuan interpersonal menjadi hal yang sangat penting. Pemimpin yang hanya menggunakan kekuasaan paksaan mungkin mampu membuat anggotanya patuh dalam jangka pendek, tetapi tidak akan menumbuhkan loyalitas. Sebaliknya, pemimpin yang mengandalkan kekuasaan ahli dan mampu memberikan inspirasi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari bawahannya. Oleh karena itu, banyak organisasi sekarang menekankan pentingnya mengembangkan kompetensi profesional sekaligus soft skill agar seseorang dapat memiliki kekuasaan antar pribadi yang seimbang. Selain itu, kekuasaan antar pribadi juga dapat dilihat dari bagaimana seseorang mengelola pengaruh dalam lingkup sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang memiliki pengaruh kuat tanpa harus memiliki jabatan tinggi. Mereka mungkin memiliki kekuasaan ahli karena pengalaman atau wawasannya, atau kadang menggunakan kekuasaan paksaan secara halus seperti tekanan sosial dan norma kelompok. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya muncul dari posisi formal, tetapi juga dari pengakuan informal oleh orang-orang di sekitar. Dengan demikian, kekuasaan antar pribadi memainkan peran besar dalam menentukan dinamika interaksi antar individu, baik di dalam organisasi maupun masyarakat luas. Kekuasaan paksaan bisa menjaga ketertiban dan disiplinan, sedangkan kekuasaan ahli membangun kepercayaan dan rasa hormat. Dua jenis kekuasaan ini tidak harus saling bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi jika digunakan secara tepat dan bijak oleh seseorang pemimpin. Selanjutnya ada kekuasaan panutan. Kekuasaan panutan
ini merupakan bentuk kekuasaan yang bersumber dari karisma seseorang, yang artinya seseorang memiliki pengaruh terhadap individu lain bukan karena jabatan formal atau kekuasaan struktural, tetapi karena kepribadian, perilaku atau daya tarik pribadinya yang membuat orang lain kagum dan ingin meneladaninya. Dalam konteks ini, banyak individu yang secara sukarela menyatukan diri meniru atau mengikuti orang tersebut karena rasa hormat, kekaguman, dan keyakinan bahwa orang itu memiliki nilai-nilai atau kualitas luar biasa. Misalnya, orang kepemimpinannya yang inspiratif, kejujuran, dan sikap terbukanya akan memiliki kuasaan panutan. Bahwanya mengikuti arahan bukan karena takut dihukum atau karena ada perintah langsung, tetapi karena mereka percaya dan menghargai kepribadian pemimpinnya. Begitu pula dalam dunia hiburan, seseorang penyanyi yang memiliki kepribadian rendah hati dan tulus bisa menginspirasi banyak penggemar untuk meneladani sikapnya. Di bidang politik, seseorang tokoh dan dengan karisma yang kuat, sepertinya hal para pemimpin besar dalam sejarah, seringkali mampu mempengaruhi banyak orang karena wibawa dan karismanya, bukan semata karena jabatannya. Kekuasaan panutan ini erat kaitannya dengan konsep karisma. Karisma adalah daya tarik pribadi yang membuat seseorang disegani, diikuti, atau bahkan dikagumi. Orang yang berkarisma memiliki kemampuan untuk membangun hubungan emosional dengan orang lain. Ia bisa membuat orang lain merasa termotivasi, percaya diri, dan terinspirasi. Dalam teori kepemimpinan modern, karisma menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk gaya kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin berusaha mengubah dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selain itu, kekuasaan panutan tidak selalu muncul secara instan. Biasanya, kekuasaan ini terbentuk melalui proses panjang di mana seseorang menunjukkan konsistensi, integritas, dan kualitas kepribadian yang kuat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dan penghargaan orang lain terhadap individu tersebut, maka semakin besar pula derajat kekuasaan panutannya. Yang artinya kekuasaan panutan sangat bergantung pada persepsi dan penerimaan orang lain. Jika orang lain kehilangan rasa kagum atau kepercayaan, maka kekuasaan panutan ini bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dalam organisasi, kekuasaan panutan sangat penting untuk menciptakan budaya kerja yang positif. Pemimpin dengan kekuasaan panutan mampu membangun hubungan harmonis, menciptakan suasana kerja yang saling menghargai, dan menumbuhkan semangat tim. Orang-orang dalam organisasi merasa nyaman bekerja bersama karena mereka meneladani gaya dan sikap pemimpin tersebut. Hal ini berbeda dengan kekuasaan korsif atau kekuasaan yang didasarkan pada ancaman dan hukuman, yang cenderung menimbulkan ketegangan dan ketakutan di antara anggota organisasi. Kalau dilihat dari konteks sosial yang lebih luas, kekuasaan panutan juga sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam lingkungan sekolah, seseorang guru yang sabar dan berkomitmen tinggi sering menjadi panutan bagi siswanya. Di lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat yang jujur dan peduli pada kepentingan warga sering dijadikan teladan. Bahkan di dunia sosial, Bahkan di dunia digital sekarang ini, influencer yang mampu menunjukkan kepribadian positif dan memberi inspirasi seringkali memiliki kekuasaan panutan terhadap para pengikutnya di media sosial. Kekuatan utama dari kekuasaan panutan adalah kemampuan untuk memengaruhi tanpa paksaan. Orang-orang yang menjadi panutan tidak perlu memerintah secara langsung, karena pengikutnya akan mengikuti dengan kesadaran sendiri. Namun di sisi lain, kekuasaan ini juga memiliki tanggung jawab besar. Ketika seseorang menjadi panutan, setiap perilaku dan keputusan yang diambil akan diamati dan bisa memengaruhi banyak orang. Karena itu, integritas dan konsistensi moral menjadi hal yang sangat penting dalam mempertahankan kekuasaan panutan. Derajat kekuasaan panutan sangat bergantung pada beberapa besar karisma seseorang memengaruhi orang lain. Jika seseorang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati tinggi, serta mampu menunjukkan ketulusan,
dan kejujuran, maka karismanya akan semakin kuat. Orang seperti ini bisa menginspirasi tanpa harus berbicara keras atau menuntut pengakuan, bahkan kehadirannya saja bisa memberi pengaruh positif terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan struktural merupakan dua bentuk dan kekuasaan saling berkaitan erat dalam konteks organisasi. Secara umum, kekuasaan struktural ditentukan oleh posisi seseorang dalam struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, struktur menciptakan kekuasaan dan wewenang formal yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu untuk melaksanakan tugas, mengambil keputusan, dan memimpin orang lain dalam konteks tanggung jawab tertentu. Misalnya, seseorang manajer memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi kepada bawahannya karena struktur organisasi menempatkannya pada posisi tersebut. Jadi, kekuasaan struktural lebih bersifat formal dan melekat pada jabatan, bukan pada individu semata. Namun, dalam kenyataan organisasi, tidak semua kekuasaan bersumber dari struktur formal. Disinilah muncul kekuasaan institusional, yaitu kekuasaan yang timbul karena adanya kondisi situasi atau kebutuhan tertentu yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berpengaruh meskipun secara formal mungkin ia tidak memiliki jabatan tinggi. Kekuasaan situasional bersifat lebih dinamis secara karena muncul faktor-faktor tertentu seperti kemampuan, pengalaman, pengetahuan, atau bahkan karisma seseorang dalam organisasi. Ketika organisasi menghadapi krisis teknis yang rumit, seseorang staf yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut dapat memegang kendali dan menjadi sumber kekuasaan, sementara karena situasi menentunya untuk memimpin penyelesaian masalah. Jika dilihat lebih mendalam, kekuasaan struktural menekankan pada sistem yang sudah baku dan terorganisasi. Setiap orang tahu apa tugas dan tanggung jawabnya, siapa atasan dan bawahannya, serta bagaimana alur komunikasi harus dijalankan. Kekuasaan ini bersumber dari jabatan dan aturan organisasi, seperti direktur yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengambilan keputusan strategis, kepala divisi yang mengatur unitnya, hingga supervisor yang mengarahkan pelaksanaan kerja di lapangan. Struktur ini yang menciptakan keteraturan dan memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hierarki yang jelas. Sementara itu, kekuasaan situasional bersifat lebih fleksibel dan bisa muncul di luar struktur formal. Ia muncul karena kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi tertentu. Kekuasaan situasional bisa bersumber dari kemampuan interpersonal, kreativitas, atau bahkan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan cepat pada saat krisis. Dalam hal ini, seseorang bisa mendapatkan pengaruh besar tanpa harus memiliki jabatan tinggi. Sebagai contoh, seorang pegawai junior yang memiliki ide inovatif bisa menjadi tokoh penting dalam proyek tertentu karena situasi membutuhkan gagasan kreatifnya. Dalam organisasi yang sehat, kekuasaan struktural dan situasional seharusnya berjalan seimbang. Kekuasaan struktural memberikan kejelasan arah dan stabilitas organisasi, sedangkan kekuasaan situasional memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Jika hanya mengandalkan kekuasaan struktural, organisasi bisa menjadi kaku dan lambat dalam merespons situasi baru. Sebaliknya, jika terlalu tergantung pada kekuasaan situasional tanpa struktur yang jelas, organisasi bisa menjadi tidak teratur dan keahlian kontrol. Selain itu, kekuasaan situasional juga seringkali memunculkan kekuasaan informal. Artinya, seseorang bisa memiliki pengaruh besar meskipun tidak memiliki posisi resmi dalam struktur organisasi. Hal ini bisa terjadi karena struktur informasi dan komunikasi di organisasi memungkinkan munculnya figur-figur yang dihormati secara sosial atau profesional. Misalnya,
Seseorang yang dianggap bijaksana atau berpengalaman seringkali dijadikan tempat bertanya atau meminta pendapat, sehingga memiliki pengaruh besar terhadap arah keputusan walaupun secara formal ia bukanlah pemimpin. Dengan demikian, struktur organisasi bukan hanya menciptakan garis komando, tetapi juga membuka ruang bagi kekuasaan yang bersifat situasional dan informal. Kombinasi antara keduanya justru dapat memperkuat organisasi karena memberikan keseimbangan antara keteraturan dan adaptabilitas. Orang-orang yang memegang kekuasaan struktural perlu memahami dinamika situasional agar dapat memanfaatkan kekuatan di luar struktur formal sebagai dokumen terhadap efektivitas kepemimpinan formal. Sebagai dukungan terhadap efektivitas kepemimpinan mereka, sebaliknya mereka yang memiliki pengaruh situasional juga harus menghormati batas-batas struktural agar kekuasaan yang formal tidak menimbulkan konflik atau ketidakharmonisan dalam organisasi. Jadi, kekuasaan struktural dan situasional merupakan dua dimensi penting dalam memahami dinamika kepentingan dan pengaruh di dalam organisasi. Struktur memberikan legitimasi formal, sedangkan situasi memberikan peluang bagi individu untuk menunjukkan kemampuan dan memperluas pengaruh terhadap kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada kekuasaan pengambilan keputusan. Kekuasaan pengambilan keputusan merupakan kekuasaan secara sederhana. Kekuasaan ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu unit dalam organisasi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yang artinya sejauh mana seseorang memiliki peran dan pengaruh terhadap keputusan yang diambil akan menentukan seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Dalam organisasi, tidak semua individu memiliki kekuasaan yang sama karena posisi, tanggung jawab, serta keahlian seseorang akan mempengaruhi tingkat pengaruhnya dalam menentukan keputusan. Jika kita melihat lebih dalam, kekuasaan pengambilan keputusan bukan hanya tentang siapa yang memiliki jabatan tertinggi, tetapi juga mencakup kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pandangan, arah, dan waktu pengambilan keputusan. Misalnya, dalam sebuah organisasi, seorang manajer mungkin memiliki kewenangan formal untuk membuat keputusan, tetapi bisa saja seseorang karyawan dengan keahlian khusus memiliki pengaruh yang besar terhadap arah keputusan tersebut karena pengetahuannya yang mendalam di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bersumber dari posisi formal, melainkan juga dari kemampuan dan kompetensi seseorang dalam memberikan masukan yang relevan terhadap keputusan yang akan diambil. Selain itu, kekuasaan pengambilan keputusan juga berhubungan erat dengan sejauh mana seseorang mampu menentukan alternatif yang akan dipilih dalam sebuah situasi tertentu. Proses pengambilan keputusan biasanya melibatkan beberapa pilihan, dan orang yang berkuasa biasanya memiliki peran penting dalam menentukan alternatif mana yang dianggap paling tepat. Misalnya dalam organisasi, ketika terjadi permasalahan produksi, pihak yang memiliki kekuasaan akan menimbang berbagai opsi seperti mengganti alat, mengubah metode kerja, atau menambah tenaga kerja. Orang atau subunit yang memiliki kekuasaan lebih besar tentu akan lebih dominan dalam menentukan pilihan yang diambil. Kekuasaan ini juga mencakup kemampuan untuk menentukan waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dalam manajemen, waktu menjadi faktor yang sangat penting karena keputusan yang diambil terlalu cepat tanpa pertimbangan yang matang bisa menimbulkan risiko. Sedangkan keputusan yang diambil terlalu lambat dalam menyebabkan hilangnya kesempatan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan harus mampu membaca situasi dengan baik, mengetahui kapan waktu yang paling tepat untuk bertindak, dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia. Dalam praktiknya, kekuasaan pengambilan keputusan seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti struktur organisasi,
budaya organisasi, dan hubungan interpersonal antara anggota. Misalnya dalam organisasi yang bersifat birokratis, keputusan cenderung diambil oleh pemimpin puncak. Sedangkan pada organisasi yang bersifat partisipatif, kekuasaan pengambilan keputusan bisa tersebar di berbagai level. Hal ini menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki pola kekuasaan yang berbeda dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan. Selain itu, seseorang yang memiliki kekuasaan dan dalam pengambilan keputusan juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena dalam prosesnya pengambil keputusan yang diambil biasanya memerlukan koordinasi dan persetujuan dari berbagai pihak. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka keputusan yang dihasilkan mungkin tidak dapat dijalankan secara efektif. Jadi, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, menyampaikan ide, serta meyakinkan anggota organisasi lain menjadi bagian penting dari kekuasaan pengambilan keputusan. Kemudian, penting juga memahami bahwa kekuasaan ini bukan hanya soal memerintah, melainkan juga tentang tanggung jawab. Orang yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan harus mampu mempertanggungjawabkan hasil dari keputusan tersebut, baik secara moral maupun profesional. Karena keputusan yang salah dapat berdampak besar terhadap organisasi, baik dari segi finansial, reputasi, maupun semangat kerja anggota lainnya. Maka dari itu, pengambilan keputusan harus selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, data yang akurat, serta tujuan organisasi yang jelas. Selain faktor individu, kekuasaan dalam mengambil keputusan juga bisa berasal dari dinamika kelompok. Dalam tim kerja, seringkali keputusan diambil melalui musyawarah atau diskusi bersama. Namun tetap saja ada individu atau subunit yang memiliki pengaruh terlebih besar dibandingkan yang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh pengalaman, kemampuan analisis, atau bahkan karisma yang dimiliki seseorang. Dengan demikian, kekuasaan dalam pengambilan keputusan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga bisa muncul secara situasional sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi. Dalam konteks akademik atau kepemimpinan pemerintah, kekuasaan pengambilan keputusan juga menunjukkan sejauh mana seseorang pemimpin mampu menyalurkan wewenangnya secara efektif. Pemimpin yang bijak biasanya tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi melibatkan bawahan dalam prosesnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif secara administratif, tapi juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan begitu, kekuasaan yang dimiliki tidak menimbulkan resistensi, melainkan menjadi kekuatan yang dapat menggerakkan seluruh anggota organisasi menuju tujuan yang sama. Jadi, kekuasaan mengambil keputusan bukan hanya tentang memiliki otoritas, tetapi juga tentang bagaimana otoritas itu digunakan dengan bijak untuk menghasilkan keputusan tepat, efektif, dan bermanfaat bagi organisasi. Ini mencakup kemampuan untuk mempengaruhi, menimbung, dan menentukan langkah terbaik berdasarkan situasi yang dihadapi. Selanjutnya ada kekuasaan informasi. Kekuasaan informasi merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kekuasaan ini tidak didasarkan pada jabatan atau posisi formal seseorang, melainkan pada kemampuan individu untuk mengakses, mengelola, dan mendistribusikan informasi yang relevan dan menilai strategis. Dalam konteks organisasi modern, informasi menjadi sumber daya yang sangat vital karena setiap keputusan yang diambil akan sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan informasi yang dimiliki oleh pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seseorang yang menguasai informasi memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan operasional organisasi. Misalnya, seseorang staf administrasi yang memiliki akses terhadap data penting perusahaan, meskipun tidak memiliki jabatan tinggi, dapat memegang kekuasaan yang signifikan karena orang lain membutuhkan informasi yang ia miliki. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bersumber dari posisi formal, tetapi bisa muncul dari kendali terhadap sumber daya penting seperti informasi. Dalam banyak kasus, kekuasaan informasi bahkan bisa lebih kuat dibanding kekuasaan
struktural yang karena kekuasaan organisasi tidak bisa dibuat tanpa dasar informasi yang akurat. Di sisi lain, seorang manajer yang efektif akan memahami betul pentingnya kekuasaan informasi. Ia tidak hanya mengandalkan jabatannya, tetapi juga memastikan dirinya memiliki akses terhadap informasi yang relevan untuk mengambil keputusan strategis. Manajer seperti ini biasanya berusaha menjaga hubungan baik dengan bawahan atau rekan kerja yang memiliki informasi yang penting, karena ia menyadari bahwa informasi menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan yang tepat. Dengan demikian, kemampuan mengelola informasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Selain itu, kekuasaan informasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Seseorang yang memiliki informasi dapat memilih untuk membagikan atau menahan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan tertentu. Misalnya, dalam situasi rapat organisasi, seseorang yang tahu data terbaru bisa menggunakan informasi itu untuk memperkuat argumennya dan mendapatkan dukungan dari anggota lain. Ini menunjukkan bahwa penguasaan informasi dapat menjadi alat untuk memperluas pengaruh dan memperbentuk persepsi orang lain. Dalam struktur organisasi yang Namun, penting juga dipahami bahwa kekuasaan informasi menuntut tanggung jawab besar. Orang yang memiliki informasi tidak boleh menyalahgunakan atau memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi, karena hal itu dapat merusak kepercayaan dan kredibilitas di lingkungan organisasi. Sebaliknya, informasi harus digunakan untuk meningkatkan efektivitas kerja, memperkuat koordinasi antar bagian, dan mendukung. Dengan demikian, kekuasaan informasi tidak hanya sekedar soal siapa yang lebih tahu banyak, tetapi juga bagaimana seseorang mengelola dan memanfaatkan pengetahuan tersebut secara strategis. Dalam dunia kerja modern yang berbasis data, kemampuan untuk mengakses dan menafsirkan informasi menjadi bentuk kekuasaan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan individu maupun organisasi. Selanjutnya, ada kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi orang lain agar bersama-sama mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas seseorang pemimpin akan sangat dipengaruhi oleh reputasinya menghadapi bawahan yang memiliki latar belakang, motivasi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tulisan ini menyoroti bagaimana seorang pemimpin harus sensitif terhadap dinamika kelompok yang dipimpinnya dan bagaimana pemahaman seringkali menjadi seseorang pemimpin tidak selalu mudah. Kesulitan utama biasanya terletak pada perbedaan karakter antar pemimpin dan bawahan. Seorang pemimpin membawa opininya berbekal pengalaman, tingkat kematangan, serta kepribadian, sedangkan bawahan datang dengan ragam kemauan, motivasi, kemampuan, sehingga kesiapan mental yang berbeda-beda. Poin ini menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur, namun juga soal mengenali situasi dan menyesuaikan pendekatan. Yang pertama, ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu, yang dimana bawahan yang tidak memiliki motivasi dan juga tidak mempunyai kompetensi untuk menghadapi tipe bawahan seperti ini. Seseorang pemimpin harus ekstra sabar, memberikan pengarahan yang jelas, membangun motivasi sekaligus memperkuat kemampuan teknis atau pengetahuan mereka. Prosesnya bisa cukup lama dan membutuhkan pendekatan yang lebih intensif serta penuh perhatian. Yang kedua, ada bawahan yang mau tapi tidak mampu. Kelompok kedua ini biasanya sudah memiliki tekad dan motivasi untuk berkembang, namun memang belum memiliki skill yang memadai. Pemimpin perlu fokus pada aspek pelatihan, memberikan kesempatan belajar, serta mendampingi mereka dengan mentoring secara berkala. Dukungan emosional juga penting agar bawahan tidak kehilangan semangat saat menemui kesulitan. Bawahan yang tidak mau tapi mampu.
bawahannya punya skill dan pengalaman, namun kurang motivasi atau keinginan untuk maju. Bisa jadi faktor penyebabnya adalah lingkungan kerja yang kurang mendukung, kurangnya penghargaan serta mengaitkan kontribusi bawahan dengan tujuan yang lebih besar, baik untuk dirinya sendiri maupun tim. Terakhir, ada bawahan yang mau dan mampu. Ini adalah tipe bawahan yang ideal, sudah memiliki kemampuan teknis dan juga motivasi yang tinggi. Pemimpin cukup memberikan kepercayaan, pendelegasian tugas yang lebih menantang, serta memberi ruang inovasi. Dari sisi lain, tetap penting untuk memberikan penghargaan, feedback positif, dan peluang pengembangan diri agar semangat mereka tetap terjaga. Penerapan dalam kehidupan nyata. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif sebenarnya tidak hanya berlaku di dunia kerja, tapi juga bisa ditemukan dalam komunitas, organisasi sosial, bahkan dalam keluarga. Kuncinya utamanya adalah kemampuan membaca kebutuhan anggota, memberikan ruang tumbuh, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, siapapun memiliki peluang menjadi pemimpin yang efektif dalam bidang apapun. Dari pemaparan di atas dapat ditarik penjelasan pelajaran penting bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh kemampuan membaca situasi, mengenal karakter, dan tingkat kematangan bawahannya, serta fleksibel dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Tidak pernah ada resep tunggal menjadi pemimpin efektif, sebab setiap situasi dan kelompok membawa tantangan serta peluang yang berbeda. Membuka diri terhadap belajar dan beradaptasi adalah jalan menuju kepemimpinan yang berhasil dan dihargai oleh semua pihak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.